Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu verbum veritatis, memurtadkan 5 ulama fenomenal. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita saksikan peristiwa itu. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Verbum Veritatis, channel yang berbatu-batu. Dan malam ini kita akan membahas sebuah topik yang juga berbatu-batu. Selamat malam buat semua. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara tetap sukacita dan tetap semangat untuk mengikuti presentasi-presentasi materi di channel ini, termasuk juga terus mendorong diri saudara untuk belajar firman Tuhan, sehingga saudara semakin mengenal Tuhan dan Tuhan memakai saudara untuk menjadi alatnya, memberitakan Injil dan membela kehormatan Allah Tritunggal dari berbagai macam fitnahan, berbagai macam ocehan, berbagai macam sanggahan-sanggahan yang tidak bermutu, tidak berbobot dari orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini dan memakai waktu mereka untuk menindas kebenaran demi kebinasaan mereka. Nah, kita harus tetap berjuang untuk merampas mereka dari kebinasaan dengan memberitahu mereka kebenaran meskipun mereka tidak suka mendengar kebenaran diberitakan kepada mereka. Tapi Tuhan memandatkan kita untuk memberitakan Injil. Soal mereka percaya atau tidak itu urusan Roh Kudus. Kita berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati. Roh Kudus memakai setiap sisi pemberitaan firman, pemberitaan Injil, supaya ada Muslim yang diselamatkan dan dirampas dari kebinasaan kekal, dari api neraka yang menyala-nyala secara kekal, dan dibawa kepada kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, malam ini saya akan membahas tentang satu topik yang merupakan topik paling fundamental, paling inti di dalam baik iman Kristen maupun di dalam iman Islamik. Topik ini dibahas tidak dimaksudkan sebagai sebuah serangan, tetapi sebagai sebuah jawaban, sebuah pertanggungjawaban iman, sebuah apologetika, sebuah defense of faith. Karena para apologet Muslim, para ustadz, senantiasa mencoba mencocok-cocokkan isi Quran, ajaran Islam, dengan isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dengan tujuan melakukan propaganda bahwa ajaran Islam dan ajaran Alkitab itu sebenarnya Yesus mengajarkan ajaran yang sama. Yesus itu mengajarkan tauhid seperti yang diajarkan di dalam Islam. Nah, itu yang mereka katakan. Kalau saudara nonton rekaman-rekaman video dari almarhum Insan Mokokinta, kemudian saudara nonton Irena Handono, saudara nonton Ustadz Kainama, saudara nonton Munsir Situmorang, saudara nonton Ustadz Saniho Munir. By the way, Ustadz Saniho Munir, mana 25 jutanya? Malah Ustadz Munsir Situmorang, dia bilang bahwa Yesus bersahadat. Yesus bersahadat. Jadi termasuk juga Ustadz almarhum Ustadz Insan Mokokinta, Yesus bersahadat. Termasuk juga Ustadz Kainama, aku bersahadat karena Yesus. Jadi Yesus yang membuat dia bersahadat. Kenapa bersahadat? Karena Yesus. Karena Yesus sendiri bersahadat. Aku menjadi Muslim karena membaca Alkitab. Kamu mungkin baca Alkitab sambil kepalanya di bawah, kakinya di atas. Oke, jadi saya malam ini akan membahas dua teks yang paling sering mereka jadikan sebagai rujukan untuk bilang bahwa Yesus sendiri bersahadat kok, Yesus sendiri mengajarkan tauhid kok. Nah, saudara-saudara yang Muslim, silakan bikin kopi. Saya juga sudah bikin kopi. Mari kita ngopi dulu supaya kita ngobrolnya enak, karena malam ini kita akan berbatu-batu dengan topik yang sangat berbatu-batu ini. Dan saya berharap saudara bukan hanya belajar, tapi saudara juga mendapatkan entertain melalui sesi live ini. Karena memang
Saudara tidak perlu seriusin klaim-klaim mereka. Semua klaim mereka mengenai kekristenan itu hanya lucu-lucuan. Tapi mereka pikir mereka jago dan mereka pikir mereka sedang mengalahkan kekristenan. Jadi mari kita malam ini tertawa bersama, tapi juga serius untuk belajar firman Tuhan sambil memperlihatkan betapa absurdnya klaim mereka mengenai apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang memperlihatkan mereka tidak paham apa-apa tentang Alkitab, tidak paham apa-apa tentang perjanjian lama, perjanjian baru, dan tidak paham apa-apa tentang Yesus itu siapa. Dan kita berdoa, saudara-saudara yang Kristen, tolong doakan supaya sisi-sisi semacam ini Tuhan pakai, membuka selubung di mata mereka, menyingkapkan kebenaran itu kepada mereka, dan kebenaran itu menusuk masuk ke dalam hati mereka, menggugah mereka, membuka mata mereka bahwa mereka telah mempercayai hal-hal yang salah, yang memimpin kepada kebinasaan. Oke. Nah, silakan perhatikan banner saya. Saya ingin mulai dengan memberikan pengantar karena saya adalah seorang pengajar, jadi saya ingin saudara belajar sesuatu mengenai tema ini. Saudara harus ingat bahwa monoteisme itu tidak satu macam. Monoteisme itu setidaknya ada dua macam. Yang pertama, yang disebut dengan monoteisme Unitarian, atau yang disebut dengan Unitarianisme. Nah, di dalam Unitarianisme ini ada banyak macam lagi. Misalnya para Oneness Pentecostals itu adalah Unitarian. Dan mereka ada dalam kategori monoteisme. Jadi monoteisme yang Unitarian. Tapi jenis spesifiknya lagi adalah Oneness Pentecostalism. Ini ajaran sesat, bidat. Kemudian Tauhid. Tauhid juga adalah ajaran yang Unitarian dan monoteistik. Nah, kenapa Tauhid itu kenapa Tauhid dan Oneness Pentecostals itu Unitarian? Unitarian karena Unitarianisme berarti kepercayaan bahwa Tuhan itu satu esensi dan satu pribadi. One person and one being. Hanya satu pribadi dalam satu esensi. Mutlak satu. Itu Unitarianisme. Kemudian Yudaisme Rabbinik. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara jangan salah paham. Jangan confusing, jangan membingungkan, jangan mengacaukan antara Yudaisme Rabbinik dengan Yudaisme Second Temple, Yudaisme Bait Suci kedua. Yudaisme Rabbinik itu muncul pada awal abad kedua setelah kehancuran Bait Suci. Dengan klimaksnya adalah kodifikasi Talmud Babilonia. Itulah sebabnya ada orang juga yang menyebutnya Yudaisme Talmudik. Jadi Yudaisme Talmudik itu baru muncul belakangan. Post Christianity, setelah kekristenan. Dia baru lahir awal abad kedua. Sampai dengan klimaks itu abad ke-6 dan sekarang secara luas dianut oleh orang-orang Yahudi. Nah, Yudaisme Rabbinik juga Unitarian. Percaya bahwa Yahweh itu one person and one being. Satu pribadi, satu esensi. Itu Yudaisme Rabbinik. Nah, tadi saya katakan, kamu jangan mengacaukan, mencampur adukan antara Yudaisme Rabbinik yang muncul after Christianity, setelah kekristenan, dan sebagai reaksi terhadap kekristenan, dengan satu jenis Yudaisme yang lain, yang disebut dengan Yudaisme Second Temple. Yudaisme Second Temple adalah Yudaisme yang mulai berkembang mulai dari era pembuangan sampai dengan tahun 70 Masehi, tahun kehancuran Bait Suci oleh Jenderal Titus pada abad pertama. Nah, Yudaisme Second Temple, Yudaisme intertestamental, itu tidak Unitarian. Tidak Unitarian. Kalau saudara baca Daniel Boyarin atau saudara baca Alan Segal dan para rabi Yahudi yang lain, mereka kasih tahu saudara, keyakinan teologis mengenai siapa itu Yahweh di dalam tubuh Yudaisme Second Temple, Yudaisme Bait Suci kedua, itu koheren dengan teologi Trinitarian yang diyakini oleh kekristenan. Bahkan saya sudah terjemahkan satu video dari Benjamin Sommer, profesor teologi dari Jewish Theological Seminary di Amerika. Dia orang Yahudi, dia bukan orang Kristen.
Dia orang Yahudi dan mengatakan bahwa kita orang-orang Yahudi seringkali mengejek-ejek orang Kristen bahwa mereka percaya akan Tritunggal itu pagan. Sebenarnya tidak begitu. Tanak itu apa? Torah, Neviim, Ketuvim. Perjanjian lama itu mengajarkan tentang Tritunggal. Dan keyakinan itu diyakini secara luas di kalangan Yudaisme bait suci kedua. Itu yang saudara harus ingat. Saudara harus ingat. Jadi monoteisme yang pertama, jenis yang pertama adalah jenis monoteisme yang Unitarian. Di dalamnya ada Oneness Pentecostals, ada Rabbinic Judaism, dan ada Islam yang disebut dengan Tauhid. Tapi Tauhidnya Islam itu tidak sama dengan yang diyakini dalam Rabbinic Judaism. Juga tidak sama dengan yang diyakini di dalam Oneness Pentecostals. Karena Rabbinic Judaism maupun Oneness Pentecostal percaya akan Yahweh. Yahweh sebagai one person, one being. Satu pribadi, satu esensi. Tauhid tidak percaya akan Yahweh. Sesembahan dari Tauhid atau objek yang disembah di dalam Tauhid itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Yahweh. Saya bahkan sudah terjemahkan pernyataan langsung dari seorang imam Muslim. Ini Sheikh. Ini bukan Muslim gembel. Dia seorang Sheikh. Mengatakan bahwa Yahweh is not Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahweh itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nowhere, tidak dimanapun juga di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku sebagai Yahweh dan menyebut dirinya sebagai Yahweh. Dengan kata lain, Tauhid itu tidak diajarkan di dalam Yudaisme kuno. Dan kalau tidak diajarkan di dalam Yudaisme kuno, maka tidak diajarkan di dalam Perjanjian Lama dan tidak diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Orang-orang Yahudi tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Muhammad lahir, sebelum Muhammad memperkenalkannya dan memperkenalkan Islam. Tauhid itu baru lahir pada masa Muhammad. Muhammadlah yang pertama kali memperkenalkan Tauhid. Sebelum itu tidak ada bukti. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran mengklaim bahwa dialah yang menurunkan kitab-kitab suci terdahulu, Torah, Taurat, kemudian Zabur dan Injil. Dialah Allah yang sama yang memanggil para nabi di dalam Perjanjian Lama sampai dengan masa Isa dan para pengikutnya. Itulah sebabnya dia mengklaim bahwa semua nabi itu beragama Islam. Mereka semua itu Muslim. Cek dan recheck memperlihatkan bukti sebaliknya. Para nabi tidak pernah memberitakan dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mengajarkan tentang Tauhid. Yang mereka ajarkan adalah Yahweh. Dan itu diajarkan, disingkapkan di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Jadi Tauhid itu adalah konsep yang baru muncul pada abad ke-6, abad ke-7 pada masa Muhammad. Kalau you mau challenge saya untuk poin itu, para ulama Muslim kalau mau challenge saya untuk poin itu silakan. Bahwa bukti bahwa sebelum Muhammad, orang-orang Yahudi di dalam Taurat, di dalam Torah, Neviim, Ketuvim, di dalam Perjanjian Baru pada masa Yesus mengenal dan menyembah dan mengajarkan tentang Tauhid yang isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama Unitarian, Tauhid, Yahudi, Rabbinik, sama-sama Unitarian, tapi bukan teologi ketuhanan yang sama. Jadi saudara jangan campur adukan segala sesuatunya. Tauhid itu baru muncul pada abad ke-7. Dan kalau kita mau bicara bukti, tidak ada bukti before Muhammad, sebelum Muhammad. Tauhid diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Silakan buktikan sebaliknya. Silakan buktikan bahwa saya salah. Silakan bawa bukti-buktimu. Silakan. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian monoteisme yang kedua adalah monoteisme Trinitarian. Inilah inti jantung dari iman Kristen. Apa itu monoteisme Trinitarian atau yang disebut dengan Tritunggal? Lihat banner saya. Ringkasnya adalah disebut Tritunggal. Tri di situ adalah 3 pribadi yang berbeda. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bukan pribadi yang sama. Kalau you percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu pribadi, maka you adalah Oneness Pentecostals. You menganut ajaran sesat. Itu bidat. Dan you pasti masuk neraka karena mempercayai Tuhan yang salah.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa maupun bukan anak. Tetapi meskipun tiga pribadi yang berbeda, mereka berkeberadaan, berbagian dalam satu hakikat yang sama, hakikat keilahian, kealahan yang sama. Dan itulah sebabnya disebut tunggal. Jadi itu tiga pribadi yang berbeda, tunggal itu esensinya, hakikatnya. Satu pribadi, satu hakikat yang satu dan sama dan setara, dimiliki secara co-equal oleh ketiga pribadi yang berbeda tersebut. Itu adalah monoteisme trinitarian. Nah, kalau you bilang, ya tapi mana mungkin satu pribadi, tiga pribadi yang berbeda, tapi berbagian dalam esensi yang sama. Misalnya kita manusia. Saya dengan orang lain. Kita pribadi yang berbeda, dan being kita juga berbeda. Meskipun being kita sama-sama being kemanusiaan. Hakikat, esensi kita sama-sama hakikat kemanusiaan. Tapi hakikat kita itu hakikat yang berbeda satu sama lain. Jadi one person, one being. Itu manusia. Problemnya adalah begini. Kalau you argue begitu, maka you sedang menjungkir balikan segala presuposisi mengenai Tuhan. Karena even Quran sendiri, kalau you baca di dalam surat 42 ayat 11, dikatakan bahwa there is nothing like Allah. Tidak ada yang sama seperti Allah. Jadi kalau you argue bahwa kalau manusia satu pribadi satu hakikat, dan dua pribadi berarti dua hakikat, bagaimana mungkin Tuhan itu tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat? You sedang commit syirik, you sedang melakukan syirik karena you sedang menyamakan hakikat dan kepribadian Tuhan, menganalogikannya dengan hakikat dan kepribadian manusia. Itu syirik loh. Jadi kalau you Muslim jangan gunakan argumen itu. You akan meng-KO Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab ingat bahwa esensi Tuhan itu adalah infinite, tidak terbatas. Jadi karena dia punya esensi yang infinite, maka bukan sesuatu hal yang aneh. Dia punya satu esensi, tapi bisa dimiliki secara bersamaan, co-equal, setara oleh tiga pribadi yang berbeda. Itu bukan sesuatu yang aneh. Malah kita expect itu. Karena kita percaya Tuhan itu infinite, tidak terbatas di dalam hakikatnya. Kalau dia tidak terbatas di dalam hakikatnya, maka atas alasan rasional apa orang membatasi Tuhan? Kalau dia punya hakikat yang satu, maka dia harus hanya boleh satu pribadi. Atas dasar rasional apa? Begitu you argue, begitu you sedang membuat esensi ketuhanan itu menjadi finite, terbatas. Nah, itulah sebabnya untuk menentukan apakah Tuhan itu one being, satu esensi, dan only one person, hanya satu pribadi, atau one being, satu hakikat, dan tiga pribadi yang berbeda, itu harus ditentukan berdasarkan revelation, pewahyuan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberitahu kepada kita dia itu siapa, apa, dan bagaimana. Satu kali lagi, hanya Tuhan yang bisa kasih tahu kita tentang dia itu siapa, apa, dan bagaimana. You tidak bisa bikin teori sendiri tentang Tuhan itu apa dan bagaimana dan harus apa dan bagaimana. Tidak bisa. Dan karena itu, mari kita melihat apa yang disingkapkan oleh Tuhan melalui pengajaran Yesus tentang Tuhan itu siapa. Apakah Yesus mengajarkan tentang tauhid seperti yang diajarkan oleh Muhammad dan Islam, atau Yesus mengajarkan tentang Tritunggal? Inilah yang akan kita bahas di dalam sisi live pada malam ini. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Saya menyebut klaim halu akbar karena orang yang otaknya waras, dia tahu bahwa Quran dan Alkitab itu tidak bisa dicocok-cocokkan. Tidak bisa. Kalau you membaca dua korpus kitab kanonikal itu, Quran dan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu disebut Alkitab. Kalau you membaca Quran dan Alkitab, dua korpus kanonikal ini, you secara total
masing-masing secara total, you akan lihat bahwa ajaran dan pesan-pesan teologisnya itu completely berkontradiksi satu sama lain. Dan kalau you mendapati dua korpus kanonikal yang ajarannya saling berkontradiksi satu sama lain, you mengklaim bahwa dua-duanya mengajarkan tentang Tuhan yang sama, cuman kamu aja yang menafsirkannya secara salah. Nah, itu berarti you tidak waras. Itu berarti you tidak waras. Dan anehnya, dalam rangka menjual propaganda murah, mereka bahkan mengklaim begini, Yesus itu bersahadat. Dan dua teks paling utama yang mereka comot untuk mendukung propaganda tidak berbobot itu adalah Yohanes 17 ayat 3 dan Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Ini ayat favoritnya Sandiho Munir, ayat favoritnya Munsir Situmorang, ayat favoritnya Irina Handono, ayat favoritnya almarhum Insan Mokokinta, termasuk juga ayat favoritnya Ustadz Kainama. You searching aja di YouTube. Kita tidak mungkin putar mereka punya video satu persatu di situ. You searching aja di YouTube, Yesus bersahadat. Atau karena cinta Yesus aku bersahadat. You searching aja, you akan ketemu banyak sekali rekaman video-video mereka. Mereka kutip teks-teks ini. Dan itulah sebabnya malam ini saya akan fokus kepada kedua teks ini. Untuk memperlihatkan kepada Muslim bahwa event kedua teks ini menolak untuk digunakan dalam rangka kepentingan dari propaganda murahan itu. Dan event kedua teks ini, kalau mereka mau konsisten mencomot kedua teks ini untuk dicocokkan dengan Islam, maka mereka akan berakhir dengan harus murtad dari Islam. Demikianlah penjelasan dari Pak Verbum Veritatis atau Pak Diki Ngadas. Bagi saudara yang sudah menyaksikannya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, lalu saudara share kepada teman-teman baik yang sudah Kristen maupun yang belum, agar mereka juga tahu apa yang telah dijelaskan oleh beliau. Dan komen di kolom komentar, saya akan menjawab setiap komentar saudara. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.